warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Amulongo, Nimau Witimi, Saipa. Perkenalkan, saya Ibu Agnes Samperoge SE. Saya seorang guru yang mengajar di SMAS YPPK 3 Raja Timika, Papua Tengah. Saat ini, saya mengajar mata pelajaran ekonomi dan diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. SMAS YPPK 3 Raja Timika, atau yang lebih dikenal dengan Sematira, telah berdiri sejak tahun 2002. Sebagai seorang guru, saya melihat dengan jelas bagaimana sekolah ini berkembang dari kondisi yang sederhana hingga kini berkaki beton-beton kokoh menopang impian-impian anak-anak Timika. Di tahun 2009, sekolah kami pernah mengalami masa sulit ketika hanya menerima kurang dari 20 peserta didik. Saat itu, kebijakan ujian nasional cukup menantang. Namun Sematira memilih untuk tetap memegang teguh integritas. Kami menjalankan ujian nasional dengan jujur, meskipun harus menerima pil pahit berupa rendahnya tingkat kelulusan. Kendati demikian, sekolah tetap berdiri dengan komitmen pada nilai-nilai kejujuran hingga hari ini. Letak geografis yang strategis berada di tengah kota Timika menjadi salah satu faktor yang membuat Sematira menjadi pilihan favorit di antara sekolah swasta lainnya. Kemudahan akses, adaptasi terhadap perkembangan zaman, disiplin yang tinggi terhadap nilai-nilai karakter, serta keterbukaan para guru terhadap kebutuhan belajar yang terus berubah, semakin memperkuat fondasi sekolah ini. SMAS YPPK 3 Raja Timika didirikan bulan Juli 2002 yang pada waktu itu siswanya hanya sekitar 50 orang saja. Sejak berdirinya pada Juli 2002, SMAS YPPK 3 Raja Timika telah menjadi mercusuar pendidikan yang memancarkan cahaya harapan bagi generasi muda Papua. Sekolah ini tidak hanya hadir sebagai lembaga formal yang menyelenggarakan pembelajaran, tetapi juga sebagai rumah pembentuk karakter, iman, dan kecerdasan yang berakar pada nilai-nilai Katolik dan kemanusiaan. Di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Tilemans, Sematira, sebutan akrab sekolah ini, berkomitmen untuk menjadi lembaga pendidikan yang unggul, berdaya saing, namun tetap berpijak pada semangat pelayanan dan kemanusiaan. Namun, perjalanan menuju cita-cita luhur itu tidaklah mudah. Terletak di Timika, Papua Tengah, Sematira berdiri di tengah realitas geografis yang menantang dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam. Saat awal berdiri, jumlah siswanya hanya sekitar 50 orang. Dengan fasilitas yang terbatas dan sumber daya manusia yang belum memadai, para pengajar harus berjuang keras untuk menjaga keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Tantangan utama muncul dari dua hal: keterbatasan tenaga pendidik dan keterbatasan dana operasional. Pada tahun-tahun awal, bahkan seorang guru dengan latar belakang non-spesialis kerap harus merangkap mengajar beberapa mata pelajaran penting seperti teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta seni musik, karena tidak tersedianya tenaga pengajar yang sesuai. Tahun 2004 menjadi salah satu titik uji ketahanan sekolah ketika satu guru harus mengambil peran di luar bidangnya demi keberlangsungan proses belajar. Di sisi lain, kondisi finansial sekolah pun masih jauh dari ideal. Gaji guru honorer sangat minim, bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Proses birokrasi kepegawaian yang panjang membutuhkan waktu hingga 6 tahun untuk memperoleh status PNS, menjadi beban tambahan bagi guru yang harus tetap mengajar tanpa kepastian status. Meski demikian, di tengah segala keterbatasan dan kesulitan struktural, semangat dan panggilan hati para guru tidak pernah pudar. Mereka memilih bertahan
bukan karena mengharapkan imbalan materi, tetapi karena keyakinan bahwa pendidikan adalah jembatan utama menuju masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Papua. Dari sinilah kisah dedikasi tanpa batas itu dimulai. Tantangan besar tidak akan pernah menjadi alasan untuk berhenti berjuang bagi mereka yang memilih tekad dan cinta pada profesi. Ibu Agnes Samperoge adalah salah satu sosok nyata yang menggambarkan semangat itu. Dengan latar belakang pendidikan ekonomi akuntansi, saya tidak menolak ketika diminta mengampu mata pelajaran TIK dan seni musik, meskipun keduanya berada di luar bidang keahlian saya. Saya belajar secara otodidak, memanfaatkan keterampilan komputer dasar yang saya miliki untuk memberikan pengajaran yang relevan dan bermakna bagi para siswa. Salah satu bentuk aksi nyata yang luar biasa adalah pemberian les komputer gratis selama kurang lebih 10 tahun masa pengabdiannya sebagai guru honorer. Les ini dilaksanakan di luar jam pelajaran tanpa bayaran, murni sebagai wujud kepedulian terhadap keterbatasan siswa dalam mengakses teknologi. Dalam sebuah ungkapan sederhana namun penuh makna, saya berkata, asal Bapak mengizinkan saya menggunakan laboratorium komputer, saya sudah senang. Tidak usah dibayar. Yang penting anak-anak Papua bisa belajar komputer. Pernyataan ini menggambarkan dedikasi yang melampaui logika material. Saya mengajarkan bahwa menjadi pendidik sejati bukan sekadar mengajar di dalam kelas, tetapi juga menghidupi nilai-nilai pelayanan, kasih, dan ketulusan. Dalam suasana pendidikan yang seringkali dibayangi oleh keterbatasan fasilitas, tindakan seperti ini menjadi titik cahaya yang menuntun siswa menuju masa depan yang lebih terang. Tak hanya dalam bidang akademik, dedikasi tersebut juga tercermin dalam keteguhan menghadapi birokrasi panjang terkait status kepegawaian. Selama 6 tahun, berbagai dokumen harus diurus ke Jayapura tanpa jaminan hasil yang cepat. Namun, Ibu Agnes memilih tetap bekerja secara profesional, menjalankan tugas mengajar dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Saya tidak membiarkan kendala administratif menghalangi misi saya untuk mencerdaskan generasi muda. Sikap seperti ini menjadi cerminan integritas dan panggilan hati seorang pendidik sejati yang bekerja bukan karena formalitas jabatan, tetapi karena keyakinan pada nilai luhur pendidikan itu sendiri. Setiap pengorbanan dan ketulusan pada akhirnya akan berbuah manis. Dari kerja keras dan dedikasi itu, lahirlah perubahan nyata yang terasa hingga kini. Para siswa yang dulunya tertinggal dalam kemampuan komputer, kini mampu bersaing dalam dunia digital. Laboratorium komputer yang dahulu sepi, kini menjadi ruang hidup yang dipenuhi semangat belajar dan eksplorasi. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga pada perubahan sikap. Siswa menjadi lebih percaya diri, kreatif, dan memiliki pandangan luas terhadap masa depan. Kisah inspiratif juga datang dari salah satu alumni, Julius Tepa, yang berhasil melanjutkan pendidikan hingga ke Shanghai, Tiongkok, dan kini berkarir di sana. Ketika ia kembali ke sekolah untuk menyampaikan rasa terima kasih, momen itu menjadi simbol keberhasilan pendidikan yang berakar dari dedikasi tulus. Keberhasilan Julius bukan sekadar pencapaian individu, tetapi juga tercermin bahwa pendidikan yang dijiwai oleh kasih dan ketekunan mampu menembus batas geografis dan sosial. Bagi para pendidik, perjuangan panjang itu akhirnya berbuah kelegaan ketika SK PNS diterbitkan. Pengakuan resmi ini bukan hanya bentuk apresiasi dari negara, tetapi juga penegasan bahwa ketekunan dan keikhlasan tidak pernah sia-sia. Sebagaimana pepatah bijak mengatakan, hasil tidak akan mengkhianati proses. Kini, setelah 21 angkatan berhasil ditamatkan, SMAS YPPK Tiga Raja Timika terus menapaki jalur kemajuan. Sekolah ini tidak hanya dikenal karena kualitas akademiknya, tetapi juga karena roh pelayanan dan dedikasi yang hidup di dalamnya. Cerita perjuangan para guru seperti Ibu Agnes telah menjadi bagian dari DNA sekolah,
menjadi teladan bagi guru-guru muda dan inspirasi bagi setiap siswa untuk bekerja keras, beriman teguh, dan berbuat baik tanpa pamrih. Pada akhirnya, dedikasi tanpa batas inilah yang menjadi pilar utama Smatira. Di tengah keterbatasan fasilitas dan tantangan daerah, sekolah ini membuktikan bahwa pendidikan sejati lahir dari hati yang tulus melayani. Dari Timika, cahaya itu terus menyala, menerangi jalan bagi generasi Papua untuk menatap masa depan dengan penuh harapan.